bergerak menggerakkan. Kali ini saya akan menampilkan rancangan rencana aksi nyata yang berjudul Penerapan Budaya Positif dalam bentuk penerapan keyakinan kelas. Adapun aksi nyatanya didahulukan oleh latar belakang, tujuan, tolak ukur, dan dukungan yang dibutuhkan, serta lini masa tindakan yang dilakukan. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, dulu saja dipersilakan. Terima kasih Bu Risma Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Sebelum kita masuk ke materi, coba berdiri dulu, kita stretching dulu sebentar ya. Berdiri, lihat teman di samping, lihat temannya di samping berhadap-hadapan. Berikan senyuman terindah untuk temannya selama 2 detik. Iya, terima kasih. Ya, teman-teman tentunya tidak asing lagi dengan saya ya, karena kita adalah rekan sejawat. Ya, di sini saya akan melakukan diseminasi disiplin positif, di mana selama ini saya sudah mempelajarinya di CGP pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Teman-teman ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ada yang bisa menyampaikan? Satu orang aja. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif, disiplin positif adalah disiplin yang setiap hari diterapkan sehari-hari di sekolah. Iya, terima kasih Bu Yus. Iya, betul sekali Bu Yusuf. Next, Bu Alin, disiplin positif itu adalah pembiasaan keseharian kita yang kita lakukan di sekolah ya Bu Yus ya. Nah, ini adalah profil saya. Saya adalah CGP Angkatan 11, di mana dibimbing oleh instruktur Ibu Nur Eni SPD dan dibantu oleh Ibu PP Ibu Nur Hakmi SPD MPD. Selanjutnya kita akan mengenal ya, kita ini guru ya. Seorang guru itu tentunya harus memiliki kemampuan. Banyak kemampuan yang harus kita miliki, apalagi kita sebagai guru di TK. Tentunya kemampuan kita itu dalam mewujudkan budaya positif itu kita harus miliki. Apa saja kemampuan kita?
tentunya tidak asing ya teman-teman. Nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada nilai mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada nilai apa lagi? Bergotong royong, apa lagi? Kreatif. Iya, itu adalah nilai-nilai yang kita tanamkan kepada peserta didik kita di sekolah. Nah, itu kita tanamkan melalui menumbuhkan kesadaran si anak, bukan kita memaksa seseorang itu untuk menerapkan dirinya agar dia lahir nilai-nilai kebajikan. Iya. Lanjut Bu Alif. Selanjutnya di sini disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin diri ya. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Misalnya ketika anak-anak bermain di kawasan yang ramai seperti kita di sekolah ini, anak-anak sedang bermain di taman, tidak berebut mainannya, terus tidak mendorong teman, itu berarti si anak itu sudah ada kesadaran diri. Dia sudah tahu bahwa di sekolah itu ada sebuah keyakinan bersama yang sudah disepakati antara guru dan anak, di mana ketika bermain itu mainannya tidak berebut. Itu adalah salah satu keyakinan sekolah kita. Terus ke sekolah itu diantar sama mama sampai di pintu gerbang. Dia juga sudah belajar jalan sendiri ke sekolah. Dia sudah ada nilai mandirinya. Itu adalah salah satu bentuk disiplin positif. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ada yang tahu apa itu motivasi internal? Motivasi internal itu apa? In itu apa artinya? Iya, dari dalam. Dia itu melakukan hal-hal kebaikan melalui kesadaran diri dia. Nah, sekarang ini kita ingin tahu bagaimana cara kita sebagai guru untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri anak itu supaya dia berlaku disiplin positif. Dia bisa bertanggung jawab, dia bisa mandiri, dia bisa kreatif tanpa bantuan guru, tanpa paksaan guru. Bagaimana sih caranya? Ada yang tahu tidak bagaimana caranya selama ini kita lakukan di sekolah? Ya, Bu Eka. Bisa merubah dirinya sendiri dengan cara motivasi kita, misalnya mengatakan ya ini misalnya contohnya. Habis itu ada itu kan berpikir dia apa yang dijelaskan ibu guru itu supaya dia bisa merubah dirinya sendiri. Makasih Bu Eka. Jadi begitu ya Bu Eka ya. Motivasi internal itu kita sebagai guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bagaimana, mengapa, apa, ya itu adalah kita bisa menggunakan pertanyaan 5W1H untuk membangun motivasi peserta didik kita agar dia bisa menjadi anak yang ke arah lebih baik. Ya, lanjut Bu Alif. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada 3 motivasinya, Ibu. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada nggak selama ini kita kalau zonanya nggak nyaman, kita akan tetap di posisi itu atau mundur? Iya,
itu bisa menjadi seorang manajer. Ya. Next point yang selanjutnya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama anak. Nah ini kalau kita mau posisinya sebagai manajer, kita bisa bersama anak, melakukan semua itu bersama anak, mempersilahkan anak untuk bertanggung jawab. Misalnya dia sudah menumpahkan nasi temannya, posisi kita menjadi manajer bagi anak-anak. Mengapa? Kita tanyakan dulu kepada peserta didik kita, mengapa tadi menumpahkan nasi teman? Kita dengar jawaban dari anak kita. Terus apa yang akan kamu lakukan supaya nasi temanmu itu bisa kembali bisa dimakan oleh temanmu? Terus kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Kita kalau menanyakan validasi akar permasalahan, kemudian ambil tindakan. Nah itu posisi sebagai manajer, menggunakan posisi kontrol restitusi. Nah ini dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah salah satu poin yang membuat keberhasilan menerapkan disiplin positif pada anak dengan adanya keyakinan sekolah. Kalau tidak ada keyakinan sekolah pada kelas, berhasil tidak? Iya. Jadi guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Apakah kesepakatan kelas itu kita buat
kita. Dia akan kasih tahu kepada kita. Nah, setelah dia kasih tahu, ambil tindakan yang salahnya, kasih tahu tindakan yang salah kepada anak tersebut. Menggigit teman itu tidak baik dilakukan karena bisa menyakiti teman. Temannya sakit. Kasih tahu pemahamannya kepada si anak. Baru setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas kita tadi apa? Tidak boleh pukul-pukul, kan ada keyakinan kelas kita. Tidak boleh gigit-gigit, main baik-baik, sayangi teman. Keyakinan kelas kita. Nah, kalau menyayangi teman, kita kalau menyayangi teman berarti tadi sudah menggigit teman. Bagaimana apa yang harus kamu lakukan? Nah, tanyakan lagi kepada anak. Biar anak yang mencari solusi. Minta maaf bu, obati temannya yang buka bu. Dia akan memberikan jawabannya sendiri. Jadi itu sangat bermanfaat menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini bu penjelasannya. Segitiga restitusi adalah penyelesaian masalah. Jadi kalau ingin menyelesaikan masalah pada peserta didik, gunakan segitiga restitusi. Ada berapa? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi, tanyakan lagi keyakinan kelas yang kita tadi dibimbing. Ingatkan lagi anak kita, kadang-kadang anak kita lupa. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi sudah tahu ya 3 tahapan restitusi. Lanjut. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kita butuh bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita harus makan. Kalau nggak makan hidup tidak? Ya. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau nggak diterima, kita mendapatkan kasih sayang tidak? Tidak. Yang ketiga, kita butuh penguasaan. Kita itu adalah orang yang suka menjadi penguasa. Boleh tidak? Yang baik-baik boleh. Jelek-jelek tidak boleh. Yang keempat, kita butuh kebebasan. Ya, butuh. Kalau nggak ada kebebasan, aduh. Iya, tak pusing jadinya ya. Kalau terikat ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu tertekan kita. Jadi manusia itu butuh kebebasan. Berikan kebebasan kepada anak-anak didik kita. Jangan kekang dia di kelas. Dia mau bapak tidak boleh dilarang, tapi dituntut. Nah, kesenangan, biarkan mereka senang, tapi dengan cara yang baik. Jangan bersenang-senang ke sana tempat yang nggak baik, tapi bersenang-senang ke tempat yang baik. Baik. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis keyakinan kelas yang sudah kita buat selama ini. Apakah keyakinan kelas kita itu sudah menggunakan nilai-nilai universal, dan apakah keyakinan kelas kita itu sudah sesuai dengan nilai-nilai universal di disiplin positif ini. Saya bersama guru melihat kembali keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama peserta didik kami di kelas. Nah, setelah melihat keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dengan peserta didik di kelas kami masing-masing, ternyata pada poin-poin keyakinan kelas kami sudah memiliki nilai-nilai universal. Jadi kami dengan guru-guru lebih menekankan peserta didik itu untuk mandiri, kreatif, bertanggung jawab, bergotong royong, dan disiplin. Nilai-nilai universal yang sudah dimasukkan pada keyakinan sekolah akan ditingkatkan lagi dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Guru-guru menganalisis keyakinan kelasnya, kemudian
menelaah nilai-nilai universal apa saja yang sudah ada pada keyakinan kelasnya masing-masing. Dan alhamdulillah semua guru-guru memahami dan mengetahui bagaimana cara memasukkan nilai-nilai universal pada keyakinan kelasnya setelah mendapatkan materi paparan diseminasi disiplin positif yang telah saya paparkan pada sebelumnya. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan digunakan pada Januari. Saya bersama teman dan kepala sekolah melihat kembali keyakinan kelas masing-masing, termasuk keyakinan sekolah. Di sini saya juga dibantu oleh kepala sekolah dalam menganalisis keyakinan kelas teman-teman rekan sejawat saya di sekolah. Setelah melihat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama murid di kelas teman-teman sejawat saya sendiri, ada beberapa keyakinan kelas yang disepakati bersama anak telah memuat nilai-nilai universal. Kepala sekolah menunjukkan bahwa nilai universal yang dimasukkan dalam keyakinan kelas masih bisa dilakukan penambahan supaya anak-anak di kelas dapat mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Guru dapat menelaah kembali di kelasnya masing-masing bersama peserta didik tentang keyakinan kelas yang sudah ada. Apakah nantinya akan ditambah lagi nilai universalnya ataukah akan dikurangi nilai-nilai universal yang sudah ada di keyakinan kelas yang sudah ada. Thanks Bu Alin. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi restitusi dari segitiga restitusi dalam menerapkan disiplin positif pada peserta didik. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kita setiap ada anak yang membuat suatu permasalahan, kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mas lanjutkan.
Nah, permisa semuanya, berikut adalah beberapa tanggapan yang akan disampaikan oleh teman-teman rekan sejawat saya di sekolah. Adapun tanggapan dan umpan balik dari rekan sejawat saya tentang diseminasi disiplin positif yang telah saya lakukan di sekolah saya tentang aksi nyata untuk tugas PGP Angkatan 11. Berikut ini adalah tanggapan dan umpan balik dari rekan sejawat saya yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Saprida SPDI dan Ibu Yusnida SPD. Mari kita lihat tanggapannya dan umpan balik untuk saya. Pematerinya sudah sangat baik dan bisa diterapkan di sekolah kami. Guru kami juga guru-guru juga sudah memahami paham apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Budaya positif juga bertujuan untuk membangun keyakinan kelas dan kebutuhan manusia. Terus kami juga sebagai guru sudah paham apa itu segitiga restitusi dalam permasalahan pada murid. Setelah yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Julinda SPD dan Ibu Maida SPD. Berikut tanggapan dari rekan sejawat.
segitiga restitusi. Terima kasih. Dan saya jadi tahu apa itu segitiga restitusi. Dan ternyata segitiga restitusi itu yaitu berguna sekali untuk kita menyelesaikan permasalahan pada anak-anak. Nah, itulah tadi serangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya tentang diseminasi disiplin positif. Adapun dari aksi nyata saya mendapatkan umpan balik dan tanggapan dari rekan sejawat, di mana hal tersebut bisa memotivasi saya untuk lebih giat lagi mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di pendidikan guru penggerak. Adapun masukan dan tanggapan dari rekan sejawat akan berusaha saya wujudkan ke depan, yaitu dengan terus mempelajari ilmu-ilmu dan materi-materi yang ada pada LMS Angkatan 11 ini. Saya akan berusaha untuk memahami materi-materi yang ada dalam LMS, dan saya juga nantinya akan menambah wawasan saya dengan terus belajar, dan nantinya saya bisa berbagi ilmu yang telah saya peroleh kepada rekan-rekan saya di sekolah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kepala sekolah yang selalu mendukung saya untuk terus mengikuti program guru penggerak ini hingga saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga saya yang selalu mendukung berjalannya lancarnya perjalanan saya dalam melangkah menuju tahap per tahap dalam mempelajari materi-materi yang ada pada modul 1.1 sampai 1.4 hingga saat ini modul 2.1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan sejawat, keluarga atas dukungan-dukungan yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.